Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Ya, sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Sopir terjepit kabin truk usai terlibat kecelakaan di jalur Pantura Pasuruan. Sebanyak 271 calon haji tahun 2024 asal Kabupaten Nganjuk batal berangkat. Seorang penjual martabak di Banyuwangi membeli rumah dengan uang logam pecahan Rp1.000. Saudara, seorang pengemudi truk pakan ternak terjepit di kabin usai tabrakan dengan truk pengangkut pasir di jalur Pantura Pasuruan. Dengan alat seadanya, saudara, warga berhasil menyelamatkan korban dan mengirimnya ke rumah sakit daerah setempat. Dengan bergotong royong, warga berupaya menyelamatkan Rudi Hermansyah, usia 46 tahun, pengemudi truk pakan ternak yang terjepit dalam kabin kemudinya di Jalan Pantura, Desa Raje, Kecamatan Bangil, Pasuruan. Sebelumnya truk yang dikendarai korban menabrak truk pengangkut pasir. Bagian depan truk yang dikemudikan warga asal Lampung Timur itu ringsek dan kemasukan pasir. Kondisi ini makin menyulitkan proses evakuasi korban karena warga harus mengeluarkan tumpukan pasir terlebih dahulu. Setelah 1 jam kemudian, korban berhasil dikeluarkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Bangil. Menurut warga, truk pakan ternak yang melaju kencang dari arah barat atau Surabaya tiba-tiba oleng melanggar marka jalan dan menabrak truk pasir dari arah berlawanan. Jadi kecelakaan di depan pengadilan Agama Bangil ya. Ini ada truk dari arah barat melaju, tiba-tiba menghindari pemotor, naik ke trotoar, dan dari arah timur ada truk warna hijau, akhirnya terjadi adu banteng Pak, seperti itu. Oh, berarti ini arahnya berlawanan nih Pak? Arahnya berlawanan, naik separator salah satunya Pak. Oh gitu. Dari hasil penyelidikan sementara menurut Ibtu Kunaifi, Kanit Gakum Satlantas Polres Pasuruan, kecelakaan terjadi diduga karena sopir truk pakan ternak mengalami kelelahan dan mengantuk hingga oleng menabrak truk pasir. Untuk korban dari pengemudi pakan ternak saat ini sudah dibawa ke rumah sakit mengalami luka-luka di bagian kaki, sedangkan untuk pengemudi dump truk muatan pasir tidak mengalami luka. Saat ini kami sedang melakukan proses evakuasi. Selain mengakibatkan korban luka, kecelakaan juga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura. Lalu lintas kembali normal setelah kedua truk dapat dievakuasi dari lokasi kejadian. Dandi Adi Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang sopir dan 2 kernet truk diringkus anggota Polresta Sidoarjo karena memakai sabu-sabu. Truk mereka dihentikan polisi saat akan memasuk tol Sidoarjo. Ketiganya berusaha kabur namun akhirnya bisa diringkus. Seorang sopir dan 2 kernet truk antar provinsi diringkus anggota Satlantas dan Satreskoba Polresta Sidoarjo. Mereka berinisial NR, sopir truk, dan 2 kernetnya OT dan MD. Penangkapan bermula saat truk box itu dihentikan anggota Satlantas karena melanggar marka jalan. Bukannya berhenti, truk tancap gas mengarah ke jalan tol. Saat tiba di pintu tol, truk justru berhenti dan seorang sopir serta 2 kernetnya melarikan diri. Seorang kernet berinisial MD tertangkap dan mengaku ketakutan karena usai memakai narkoba. Sementara 2 tersangka lain yang lari dibekuk polisi beberapa jam kemudian. Dalam penggeledahan di dalam truk, polisi menemukan 20 gram sabu-sabu lengkap dengan alat hisapnya serta 5 butir pil koplo. Sudah berapa lama? Alasannya mereka konsumsi dan konsumsi sabu agar kuat, ya, agar kuat mengendarai kendaraan ya, karena memang mereka ini kan jauh ya, dalam berkendaraan. Sudah berapa lama konsumsi sabunya? Sudah konsumsinya sudah 3 bulanan ya, 3 bulan lebih. berarti peredaran sabu antar sopir ini nanti ya? Ya. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo.
Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto Kota membongkar sindikat peredaran narkoba dengan meringkus 3 bandar besar. Polisi menyita barang bukti 1 juta butir pil double L alias pil koplo senilai miliaran rupiah yang rencananya akan diedarkan di kalangan pelajar. 3 bandar narkoba diringkus jajaran Satreskoba Polres Mojokerto Kota. Selain bandar, ketiga tersangka juga pengedar berinisial GRS, AK, dan MS. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 juta butir pil double L alias pil koplo yang dikemas dalam 10 kardus. Rencananya barang haram tersebut akan disimpan di sebuah gudang di Kabupaten Mojokerto sebelum diedarkan. Tersangka mengaku 1 juta pil koplo tersebut didapatkan dari Surabaya dan akan diedarkan ke kalangan pelajar SMA di kota dan Kabupaten Mojokerto seharga Rp3.000 per butirnya. Kapolres Mojokerto AKBP Daniel Samanosa mengatakan para tersangka telah mengedarkan pil double L sejak 1 tahun terakhir. Mereka tergiur keuntungan yang besar. Penangkapan kepada inisial AK, dari inisial AK dan akhirnya dikembangkan kepada 2 TSK lain, inisial GRS dan MS, sehingga didapatkan 3 orang tersangka dengan barang bukti yang kita amankan atau kita sita dan kita rilis pada sore hari ini. Untuk motif pelaku, setelah dilaksanakan pemeriksaan, pelaku sudah melaksanakan usaha atau bisnis penjualan narkoba ini sebanyak atau mungkin selama kurang lebih 1 tahun, di mana untuk pelaku mendapatkan keuntungan Rp125.000 per 1.000 butir. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. 3 konten kreator asal Madura ditangkap polisi, hasil karyanya dianggap mengandung isu sara dan asusila. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.